Ya, keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina berdampak fatal terhadap berbagai bidang, tak terkecuali sepak bola. Timnas Rusia dilarang tampil di semua kompetisi termasuk yang paling bergengsi yaitu Piala Dunia 2022 di Qatar. Di sisi lain, keputusan FIFA ini dinilai memunculkan standar ganda karena tidak semua negara yang melanggar hukum internasional mendapatkan sanksi yang sama. Nah, kita akan membahasnya lebih dalam soal gonjang-ganjing sepak bola akibat invasi Rusia ini bersama Aun Rahman, pengamat sepak bola dari box2box.id. Selamat siang, Kang Aun. Siang, halo. Apa kabar? Taufik, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya, Kang Aun, FIFA dan UEFA sudah menjatuhkan sanksi melarang timnas Rusia tampil di setiap kompetisi dan saat ini Rusia sudah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Mereka sepertinya tidak rela hak kompetisinya ini dicabut. Apakah menurut Anda CAS akan mengabulkan? Ya, ini akan situasinya agak tricky karena memang tuntutan dari Rusia ini juga tidak berimbang karena lebih banyak negara yang harus diakui berada in favor untuk tidak menginginkan Rusia ada di World Cup ataupun turnamen olahraga lainnya. Sementara situasinya juga menjadi dipertanyakan karena sebelum kejadian Rusia saat ini juga ada banyak sekali negara-negara yang juga melakukan hal yang hampir serupa yang tadi juga sudah dibilang oleh Taufik, yaitu melanggar hukum internasional. Tapi ini kemudian jadi pertanyaan, mengapa itu mereka tidak mendapatkan istilahnya treatment ataupun perlakuan yang sama dengan Rusia. Justru ini jadi pertanyaan besar. Kenapa dia mendapatkan serangkaian sanksi yang kemudian membuat mereka kesulitan dan juga bahkan beberapa negara bahkan menolak bertanding dengan Rusia. Ini yang kemudian jadi pertanyaan, misalkan apakah ini pertanyaan besarnya adalah mengapa ini tidak terjadi dengan Israel misalnya, dengan apa yang mereka lakukan pada Palestina. Ini kemudian jadi pertanyaan besar, ditambah situasi-situasi lain yang kemudian menjadikan situasi Rusia ini ada collateral damage-nya nggak cuma terhadap Rusia tapi negara-negara lainnya juga. Ya, apakah CAS akan segera memberikan keputusannya dalam waktu dekat mengingat Piala Dunia Qatar akan berlangsung 24 Maret sebentar lagi begitu? Ya, sebenarnya kan Piala Dunia akan digelar pada tanggal 21 November 2022 di Qatar. Tanggal 24 Maret ini kan kualifikasinya. Dan ini jadi pertanyaan bagaimana FIFA ataupun World Cup akan menyelesaikan kualifikasi untuk menentukan di mana yang lolos. Seandainya Rusia tidak ataupun dilarang bermain. Ini kemudian jadi pertanyaan besarnya di sana. Bagaimana mereka akan menyelesaikan kompetisi ataupun menyelesaikan tim mana saja yang berhak bertanding di putaran final. Tapi Rusia tidak bermain. Ada banyak sekali opsi kan. Sebenarnya ada yang bilang Polandia langsung lolos, ada yang bilang juga Swedia langsung lolos juga karena Polandia dan Swedia ini adalah negara-negara yang menolak bertanding melawan Rusia ya di babak kualifikasi selanjutnya. Nah, itu yang menarik, Kang Aun, tadi yang disampaikan. Banyak negara yang juga menolak untuk berkompetisi dengan Rusia seperti di nanti playoff Piala Dunia 2002 yang membuat lawan mereka Polandia tadi secara Kang Aun sudah mengatakan secara otomatis akan melaju ke final playoff jalur B di mana akan bermain lawan Swedia atau Republik Cek. Bagaimana ini sebenarnya dampaknya terhadap peta persepak bolaan dunia? Ya, sebenarnya secara aspek kompetisi ini kan sesuatu yang tidak baik ya, karena ini kan sebuah tim tidak bisa bertanding justru bukan karena kualitas mereka gitu, tapi juga situasi politik yang terjadi di negara tersebut. Meskipun memang kita juga harus akui bagaimana situasinya juga membuat sulit untuk Polandia, sulit juga untuk Rusia untuk tetap bisa bertanding. Ini sebenarnya situasinya hampir serupa dengan Indonesia juga sempat melakukan hal yang sama ketika menolak bertanding melawan Israel kan di kualifikasi Piala Asia. Ini saya rasa juga memang pengaruh besarnya secara kompetisi. Jadinya yang amat disayangkan sebenarnya adalah sebuah tim olahraga tidak bisa bertanding bukan karena ada masalah terkait teknikal, tapi justru ada masalah di luar lapangan yang membuat mereka tidak bisa bertanding. Ya, ini tidak hanya Rusia yang didepak begitu dari sepak bola dunia, tapi Federasi Sepak Bola Ukraina FFU juga telah mengajukan permohonan ini kepada Federasi Sepak Bola Internasional FIFA untuk menunda laga playoff Piala Dunia 2022 melawan Skotlandia yang akan dilangsungkan 25 Maret ya? Ya, sebenarnya ini kemudian sanksi-sanksi lainnya kan sebenarnya collateral damage terhadap apa yang terjadi selanjutnya. Ukraina juga berpengaruh bagaimana mereka tidak bisa bertanding melawan Skotlandia. Karena itu sebenarnya idealnya memang
ketika situasinya sudah seperti ini, aspek olahraga ataupun aspek sportivitas dari sebuah olahraga mesti dikedepankan ketimbang aspek-aspek lainnya. Karena ini akan membuat pada akhirnya olahraga ataupun sepak bola tetap bertanding sebagai olahraga tanpa ada value-value yang kemudian istilahnya mengait terhadap pertandingan yang mereka lakukan. Nah, yang menarik kemudian keputusan FIFA atau kita menunggu ini keputusan dari FIFA dan juga dari Pengadilan Arbitrase Olahraga Sepak Bola Dunia. Di medsos juga ramai, penggemar sepak bola menyebut FIFA itu munafik dalam tanda petik karena hanya menjatuhkan sanksi pada Rusia. Tapi Kang Aun juga sempat menyatakan bahwa negara-negara yang melakukan pelanggaran hukum internasional, Amerika Serikat, Israel, dan masih banyak yang lainnya, itu masih bisa berkompetisi. Bagaimana pandangan Anda? Ini menurut pandangan saya sebenarnya akhirnya ada sanksi kepada Rusia adalah karena istilahnya force coming to short, dekat rumah gitu istilahnya. Mungkin yang terjadi konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina kan dekat sekali dengan Eropa Barat istilahnya. Dekat sekali dengan Eropa. Sementara apa yang terjadi misal dengan Israel dan Palestina kan itu beda region gitu. Ya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat dengan banyak negara Eropa seperti yang kita ketahui juga anggota keamanan PBB juga. Itu yang mungkin situasinya jadi berbeda dengan apa yang terjadi dengan di Rusia dan Ukraina. Ada banyak sekali perdebatan memang ketika kita mengkomparasi antara yang terjadi dengan Rusia Ukraina dan juga apa yang terjadi dengan Israel dan juga Palestina misalnya. Karena ada what if di sana, ada juga what about item istilahnya bagaimana membandingkan situasi mana yang lebih buruk sebenarnya kan nggak bagus ya. Cuman memang yang memang harus jadi dasar atau basis pertanyaan adalah kenapa hal itu tidak terjadi kepada negara lain. Nah. Ada yang menyebut apa yang terjadi di Israel dan juga Palestina itu lebih kehistoris dan dua-duanya juga memiliki base yang kuat. Sebenarnya kan yang terjadi di Rusia dan Ukraina juga historis sebenarnya. Iya. Tidak bisa kita istilahnya membedakan satu sama lain. Saya rasa memang yang patut disayangkan adalah akhirnya dampaknya terlalu dalam terhadap sepak bola. Apa yang terjadi, konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Betul. Apakah bisa dikatakan bahwa tindakan itu diskriminatif, terutama untuk para atlet Rusia? Karena di media sosial juga ramai yang mendukung bukan salah mereka. Dan karena mayoritas klub Rusia itu dimiliki secara privat bukan oleh pemerintah. Ya, kalau misalnya apalagi kepemilikan ya, ini kita bisa bicara juga soal salah satunya Chelsea. Yang juga dimiliki oleh pengusaha Rusia. Ada banyak perbedaan yang justru memang jadi pertanyaan. Atlet juga tidak bisa disalahkan. Mereka kan bukan, walaupun mereka bermain buat tim nasional, tapi kan mereka afiliasi mereka kan bukan terhadap negara secara pemerintahan gitu kan. Mereka bertanding untuk negara mereka gitu kan, untuk pemerintahan negaranya gitu. Ini yang kemudian memang jadi amat disayangkan karena pada akhirnya atlet adalah elemen tersendiri, adalah variabel tersendiri juga. Ini juga memang akhirnya justru ada banyak sekali pertanyaan terhadap sanksi yang diberikan oleh FIFA kepada Rusia. Nah, yang menarik juga terakhir ada media Rusia yang menyebutkan bahwa solusi tepat saat ini adalah Rusia pindah ke Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Rusia kan kita tahu bahwa Rusia itu berbatasan langsung dengan beberapa negara Asia seperti Mongolia, kemudian juga Korea Utara. Itu artinya secara geografis bisa saja dianggap memungkinkan lah masuk ke sepak bola Asia. Dengan demikian Rusia akan dapat memainkan laga resmi. Apakah itu bisa dilakukan, Kang? Sebenarnya situasinya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika sebuah negara bisa pindah ke federasi yang lain. Australia juga sempat pindah dari Oceania ke AFC juga tahun 2006. Tapi situasi sekarang tidak semudah itu gitu. Istilahnya Rusia tidak akan semudah itu untuk bisa pindah ke region manapun ya. Entah itu ke AFC, ke Asia ataupun ke region manapun. Karena pada akhirnya memang apa yang terjadi di UEFA ataupun di Eropa dan juga apa yang terjadi di antara Rusia dengan negara-negara Eropa lain mesti diselesaikan di antara mereka sendiri. Menurut pandangan saya demikian. Jadi memang sudah tidak mungkin Rusia melakukan apapun kecuali menantikan hasil dari banding mereka ke CAS begitu untuk saat ini. Kalau saya pribadi merasa memang cara terbaik adalah bertarung secara legal di CAS gitu karena mau tidak mau kan atlet-atletnya tidak terlibat. Oke, memang mereka memiliki voice atau suara untuk kita menyuarakan situasi yang terjadi sekarang di konflik Rusia dan Ukraina, tapi pada akhirnya mereka juga atlet.
mereka juga bertanding olahraga ya untuk well-being mereka. Saya rasa nggak bisa jadi mereka yang disalahkan terhadap konflik yang terjadi gitu. Karena pada akhirnya ketika mereka disalahkan, ini kan ya bukan salah mereka pada akhirnya. Karena kan yang terjadi konflik adalah G2G, government to government, bukan atlet dengan atlet gitu. Meskipun memang dalam banyak tataran sepak bola itu jadi perpanjangan situasi politik dari sebuah negara. Tapi saya rasa tidak fair dan juga tidak adil ketika yang mendapatkan hukuman ataupun mendapatkan sanksi justru adalah atlet sepak bola mereka. Ya, baik. Terima kasih banyak Kang Aun atas obrolan kita pada siang hari ini. Kita tunggu saja mudah-mudahan FIFA dan juga CAS segera memberikan keputusan yang tidak memberikan dampak yang lebih dalam lagi kepada para atlet sepak bola Rusia. Terima kasih Kang Aun. Salam sehat selalu.